Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2. Perkenalkan, nama saya Januar Teguh Setiadi, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Pendidikan Ganesha. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, akan melaksanakan pengambilan video uji kinerja di SMK YPP Purworejo pada mata pelajaran Teknik Permesinan CNC. Materi KD 3.1 macam-macam bagian-bagian mesin CNC. Mohon kritik dan sarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Tak semangat. Alhamdulillah, Anda dalam kondisi yang masih semangat ya. Di siang hari ini, semoga sampai dengan akhir pelajaran saya Anda masih diberikan motivasi semangat gitu ya. Alangkah baiknya untuk mengawali pembelajaran hari ini kita berdoa dahulu. Silakan, siapa yang akan memimpin doanya? Depan. Di depan duduk, siap gerak. Doa mulai. Doa selesai. Berdiri. Menyanyikan lagu Mas SMK YPP Purworejo. 1, 2, 3. Yayasan Pendidikan Pembangunan mendidik generasi terdepan, terampil, produktif, mandiri dan kreatif, serta berlandasan iman dan takwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan insan yang sejahtera, unggul dalam prestasi, tak gentar menyongsong mimpi, mewujudkan masyarakat madani. Mari wujudkan cita-cita bersama, membentuk pribadi dan profesional, membangun negara dan bangsa Indonesia. Semoga berjaya selamanya. SMK YPP Purworejo. Selesai. Dipersilakan duduk kembali. Terima kasih. Untuk mengawali saya presentasi dahulu ya. Akbar Maulana, Anwar Abdul, Bastian Iman, Rian. Ada yang mau saya panggil? Semua? Silakan. Anda presensi secara manual ya. Linknya sudah saya sharekan di WA Anda. Nah, nanti ada yang kesulitan bisa katakan. Sudah? Oke. Karena gini Mas, cuacanya sekarang kan masih kurang enak ya di badan. Silakan jaga kesehatannya. Anda makan teratur, jangan sampai Anda pulang dari sekolah Anda kecapean, ya kan, kondisi ini turun dengan cuaca yang seperti ini jadinya sakit. Dan Anda harus menjaga pola makan juga biar tetap sehat. Gitu ya. Nah, saya akan masuk ke paper saya. Nah, di depan Anda adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini, yaitu memahami bagian-bagian mesin bubut CNC.
Yang kedua, menggunakan bagian-bagian mesin bubut CNC. Di sini ada perubahan. Katanya dengan teknologi yang berkembang. Anda nanti lulus dari SMK IPB Purworejo akan terjun di dunia industri. Nah, tuntutannya apa? Anda harus mengikuti zaman. Anda harus bisa mengoperasikan, tidak hanya tahu sekedar tahu, tapi juga Anda harus bisa terjun dan mengoperasikannya. Maka pentingnya di sini manfaatnya untuk Anda apa? Memahami bagian-bagiannya. Anda jadi lebih mudah dalam menggunakan. Mana yang mau Anda gunakan, Anda bisa gunakan itu. Contoh, Anda menggunakan CNC, berarti harus ada pengendalinya. Kalau Anda tidak tahu itu pengendaliannya di mana posisinya, nanti kan juga terganggu ya. Nah, maka bagian-bagian mesin Anda harus pahami itu. Tujuan pembelajaran pertama, peserta didik mampu mengidentifikasikan jenis-jenis mesin CNC melalui metode diskusi dengan model pembelajaran problem based learning dengan benar. Dua, melalui model pembelajaran problem based learning dengan menerapkan metode diskusi, peserta didik mampu menganalisis bagian-bagian mesin bubut CNC dengan benar. Terakhir, peserta didik mampu menggunakan bagian-bagian mesin bubut CNC melalui metode diskusi pada model pembelajaran problem based learning dengan benar. Nah, problem based learning adalah pembelajaran yang berbasis pada masalah. Saya akan berikan masalah. Nah, masalah ini Anda harus selesaikan. Bagaimana caranya? Dengan metode diskusi, yaitu Anda berkumpul, membentuk kelompok, Anda diskusikan materinya, masalahnya apa, cari solusinya, kemudian diselesaikan. Gitu ya? Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Coba Anda amati. Gambar apa saja? CNC. Ya. Yang belakang kelihatan Mas? Nah, coba yang belakang. Nomor 1 Mas. Mesin bubut CNC. Ya. Terus nomor 4 coba. Mesin CNC memotong plasma. Ya. Dari 5 ini sebenarnya banyak sekali Mas. Pengembangan dari mesin CNC itu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, silakan. Apakah pisau mesin CNC sama? Apakah pisaunya sama? Itu ya. Kita ambil saja contohnya di CNC bubut. Nah, CNC bubut seperti halnya di konvensional, setiap pengerjaannya itu juga akan menentukan pisaunya. Contoh, Anda membubut rata, maka yang digunakan pisau rata. Anda membubut ulir, maka yang dipakai pisau ulir, ya. Anda mau mengebur, maka dibutuhkan mata bur. Seperti juga yang lainnya. Contoh nomor 4. Di sini ada mesin CNC pemotong plasma tadi. Itu menggunakan panas termal. Jadi seperti laser, Mas. Besinya masuk, dipotong pakai laser dengan pola tertentu. Nanti terpotong, Mas. Ini dipakai di mana? Biasanya industri seperti di mobil dan sebagainya. Ya? Ada lagi? Ya? Saat mengoperakan mesin CNC, input programnya bagaimana Pak? Oh, input programnya. Betul ya? Jadi CNC itu pengembangan dari konvensional. Konvensional itu pakai tangan. Operatornya yang harus menentukan bagaimana. Tapi kalau di CNC dia menggunakan komputer, menggunakan sistem input. Inputnya ada 2, ada manual dan juga ada yang otomatis. Otomatisnya di sini bisa pakai flash disk gitu. CD, kaset, disket. Nah, caranya bagaimana? Manual di input manual pakai tangan. Kode-kodenya dimasukkan manual. Sedangkan pada otomatis kita menggunakan aplikasi, contohnya Mastercam CS5. Nah, itu dipakai, kita gambar bendanya, kemudian kita
buat perintahnya, habis itu dieksekusi, disimulasikan. Kalau sudah betul, dimasukkan dalam flash disk programnya tadi. Kita ujikan ke mesin langsung, kita di trial. Nanti apa yang dioperasikan di mesin asli sama dengan apa yang kita lakukan pada simulasi. Gitu ya. Nah, contohnya ini Mas, Anda perhatikan di depan ini adalah contoh aplikasi yang tadi sudah saya sebutkan, itu Mastercam X5 ya. X5 ini saya rasa juga mudah untuk dioperasikan Anda nanti. Nanti pelajaran saya nanti Anda menggunakan ini. Program facingnya, kemudian ada konturnya, kontur itu membentuk pola. Kemudian ada pocket itu membentuk bagian-bagian lubang, pola lubang gitu Mas. Kemudian ada drill, berarti membuat lubang tembus. Kemudian ada thread, berarti membuat bulir. Anda saksikan. Oke, saya coba Mas Udin, dari gambar tadi, simulasi tadi, yang berubah apa? Mata pisau ya di sini ya. Mata pisaunya berubah. Kapan itu? Kalau berubah programnya facing, kemudian tidak jadi thread, itu berubah Mas. Walaupun dimensinya tidak kelihatan ya tadi ya. Hanya yang beda pisaunya dari besar ke kecil gitu ya. Itu namanya perubahan pisau. Ini nanti sama Mas. Jadi ketika Anda setting pisaunya nanti juga Anda harus setting satu persatu Mas. Jadi ketika program sudah dijalankan, Anda tidak lagi megang mesinnya akan otomatis pindah pisau sendiri Mas. Nah, oke, di depan Anda ada dua soal pretest. Saya ingin tahu pengetahuan awal Anda berkaitan dengan mesin bubut CNC ya. Silakan saya berikan waktu 3 menit untuk menyelesaikan 2 pertanyaan ini. Cukup ya? 2 menit ya? Nah, silakan. Ada yang sudah selesai nomor 1? Ya, coba pengoperasiannya. Oke, bagaimana pengoperasiannya? Kalau sistem konvensional itu operatornya yang lakukan. Kalau CNC itu dari program. Oh, dari program. Betul. Aplaus untuk teman Anda. Namanya siapa Mas? Apa? Estu Fauzi. Oke. Nomor 2, siapa yang coba mengerjakan? Nomor 2. Siapa? Namanya siapa? Akbar. Yuk. Yaitu ada transmisi roda 1, gearbox, sama transmisi itu menggunakan pisau. Oke. Tepuk tangan untuk Mas Akbar. Oke. Nanti penilaian saya seperti ini Mas. Jadi semakin Anda aktif, maka nama Anda akan saya tandai. Ya, penilaian saya yang pertama dari hasil, kemudian yang kedua dari diskusi. Diskusinya yang berperan aktif siapa? Kemudian yang paling kreatif, ya kan? Tanggung jawab, disiplinnya ada, itu ada poin-poin sendiri. Paham ya? Nah, kita masuk ke gambar. Nah, sesuai dengan materi kita, yaitu bagian-bagian mesin bubut. Anda cermati gambarnya. Bagian mekanik. Nah, ini ada beberapa
Dimana kalau di mesin ini kecepatannya diatur secara manual oleh ketua spindle kecepatan. Nih. Oke. Dari gambar ada yang bisa nangkap apa ya? Anda amati. Coba. Gearbox, spindle, eretan, ada lagi. Cekam juga. Oke. Banyak macamnya. Ini diisi gambar apa ini? Tuas. Itu apa? Kecepatan. Berarti Anda memperhatikan ya. Jadi dari motornya bergerak, kemudian naik ke atas transmisi, kemudian gearbox gitu ya. Nah, apakah semua bagian itu sudah tercover di video Anda ini? Belum. Nah, tugasnya ini ada kaitannya dengan Anda ini. Jadi kita baru menganalisis yang samping. Kita analisis yang samping ya. Belum. Samping sebelah kanannya itu belum. Jadi proses pengerjaan kalau cuma bagian transmisi saja yang bergerak, tapi bagian sisi kanannya, contoh pisau dan sebagainya, tidak kelihatan ya? Itu terjadi pengerjaan enggak? Belum. Ya? Tugasnya Anda apa? Anda mencari tahu, menganalisis bagian-bagian dari mesin robot, diidentifikasi nanti. Gitu ya? Nah, nih tugas Anda membentuk kelompok diskusi yang terdiri dari 4 sampai 5 siswa. Diskusikan dengan kelompok Anda untuk menyelesaikan LKPD. Terus setelah Anda menyelesaikan LKPD, Anda presentasikan di depan. Setelah itu kita akan bareng-bareng menarik kesimpulan, ya? Oke, saya bagi kelompoknya. Yang pertama Akbar, kemudian Bastian, Giovanni, Anwar, Ilyas. Kelompok 1 ya. Kelompok 2 Gian, Kurnia, Ibnu, Rahmat, Restu. Kelompok 3 Randy, Tirta, Trian, Pandu dan Makmuluddin. Itu diamati dulu kelompoknya, jangan sampai tertukar nanti. Oke, silakan Anda bentuk kelompoknya. Sudah semua? Sudah terbentuk semua ya Mas ya. Di mana? Oke. Tugas Anda di mana? Tugas Anda saya buatkan LKPD. Nah, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, terus Anda buka dulu. LKPD-nya dibuka dulu. Ada 5 pertanyaan ya di situ. Coba saya ada yang tidak tertera di situ. 5 soal. Kaitannya dengan apa? Mesin bobot CNC, ya. Nah, di sini yang nomor 5 saya memberikan soal kaitannya dengan perangkatnya. Perangkatnya apa? Saya gunakan ini, Mas. Ya, saya gunakan ini. Oke? Anda cari tahu, Anda identifikasi ini apa sih? Terus tipenya apa gitu. Ya? Habis itu apa lagi? Memborongnya. Ya kan? Karena Anda harus tahu. Karena Anda akan bekerja dengan mesin CNC. Oke? Ada pertanyaan? Ya. Waktunya 7 menit sampai 10 menit ya, maksimal 10 menit ya. Cukup enggak? Cukup. Silakan kerjakan. Nanti kalau yang masih bingung bisa tanyakan saya langsung. Coba cari satu persatu, gunakan. Anda literasi, banyak literasi ya. Biar buku pelajaran Anda, karena tidak
tidak semua pelajaran itu bisa merangkum, Mas. Kelompok 2 sudah mulai mengidentifikasi ya. Ya. Ini nanti ya kamu cari Mas. Kalau dari segi ini inputnya atas, ini bapak ya kontrol. Nanti komponen ini kan beda-beda komponennya, khususnya beda-beda. Ini kami ya mencari tahu ini. Ya. Kalau contohnya dari mana kamu yakinnya? Di mana? Ya, ini setiap ada mereknya masing-masing. Ya, ada yang Sunan, ada yang dari Siemens, ada yang dari Astra. Kemudian sekolah kita mereknya GSK ya. Serinya berapa? 980 dpk. Nah, Anda cari itu Mas. Ini Anda cari, terus komponennya apa? Ya, silakan. Ya. Kelompok 3 kesulitan ya? Sudah Pak. Sudah, oke. Ingat ya, setelah selesai 2 orang perwakilan maju ya? Ya. Oke. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Semangat. Nah, selalu dijaga motivasinya. Peralatan kaitannya dengan apa? Banyaknya, apa lebih lengkap, apa lebih sederhana, nah gitu, ya kan? Ya, kelompok 1 sudah selesai, kelompok 2 waktunya habis ya. Ya, waktunya sudah habis. Kelompok mana dulu yang mau presentasi? Kelompok 1, oke, silakan. Kelompok 1. Mas siapa namanya? Muhammad Wisnu. Sama? Restu Fauzi. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang dari mesin CNC. Yang pertama, apa saja jenis-jenis mesin CNC itu? 1. Mesin CNC lathe. Yang kedua, milling, 3 router, 4 plasma counter, 5 laser counter, 6 3D printer, 7 pick and place, dan 8 bending. Perhatian perangkat pengendali di depan Anda. Identifikasi perangkat tersebut di mesin CNC jenis apa saja komponen dan fungsinya. Nama komponen 1, input. Fungsi komponen input yaitu untuk memasukkan data settingan, biasanya digunakan saat setting call. Dan yang kedua yaitu output. Fungsi komponen output yaitu untuk transfer file atau program dari kontrol ke PC. Dan yang ketiga itu ceng, yaitu sebagai fungsi komponen ceng yaitu mengcopy program atau angka maupun sebuah program. Yang keempat yaitu cancel. Fungsi komponennya yaitu sebagai menghapus program pada saat mengedit atau edit. Yang kelima yaitu reset. Fungsi komponen reset yaitu membatalkan suatu fungsi pada mesin pada saat berjalan auto maupun manual,
Sekian dari kelompok 1 kami. Bila ada tutur kata yang tidak terkenan di hati Anda, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau dulu, mau tiga, oke, silakan. Nih, yang masih siapa? Namanya siapa? Akbar Maulana sama gurunya ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasikan hasil analisis mesin CNC. Pertama, jenis-jenis mesin CNC itu ada beberapa jenis. Salah satunya mesin CNC press, mesin CNC bubut, mesin CNC tube banding, mesin CNC router, mesin CNC 3D printer, dan mesin CNC laser cutter. Bagaimana cara kerja dari mesin CNC? Mesin CNC menghasilkan pengaturan motor servo pada mesin untuk menggerakkan perkakas yang bergerak, melakukan proses permesinan hingga menghasilkan produk sesuai program. Nomor 3, analisis perbedaan mesin bubut konvensional dan mesin bubut CNC. Nomor 5, untuk perhatikan perangkat pengendali di depan Anda. Identifikasi perangkat tersebut pada mesin CNC jenis apa saja, komponen dan fungsinya. Nama komponen yang pertama ada posisian, berfungsi dalam misal yang digunakan untuk mencari posisi pertama. Yang kedua ada program, sistem otomatis mesin perkakas yang dioperasikan oleh perintah yang diprogram secara abstrak dan disimpan di media penyimpanan. Nomor 3 ada offset, yaitu data selisih yang jarak posisi ujung pusat dengan alat frekuensi. Yang 5 ada alarm, yaitu menampilkan kesalahan yang timbul dari pengoperasian mesin. Yang kelima ada setting, yaitu program untuk mengatur proses mesin CNC. Dan yang terakhir ada parameter, yaitu sejumlah informasi perkara dasar perhitungan, rumus, dan tabel-tabel yang mendasari proses pemotongan dan penyayatan pada mesin bubut. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya. Hasil semuanya bagus-bagus. Ini yang terakhir, kelompok terakhir. Silakan, kelompok 2. Mas siapa namanya? Mas Muludin. Oke, sama Mas Anwar. Abdul Majid ya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ini mempresentasikan mesin bubut CNC. 4. Identifikasi bagian-bagian apa saja dari mesin bubut CNC serta dengan fungsinya. Nah, bagian 1, motor utama, motor penggerak cekal untuk memutar benda kerja. 2, deretan atau support. Deretan adalah gerak persumbuhan jalannya mesin. 3, motor servo untuk menggerakkan deretan. 4, kepala lepas atau time stop sebagai tempat pemasangan senter putar pada saat proses pembubutan benda kerja yang relatif panjang. Itu start, memulai menjalankan program pada mode auto ataupun mode masukkan di menu MDI. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lima soal sudah selesai semuanya ya. Jadi, Anda boleh kembali seperti tadi, porsinya ditata kembali.
Kita coba untuk menarik kesimpulan, ya. Ya. Siapa yang coba mau menarik kesimpulannya? Silakan. Mas siapa? Bastian ya. Randy. Oke, silakan Mas Randy. Fungsi-fungsi komponen mesin CNC. Ya. Fungsinya apa? Saling berkaitan, gitu ya. Terus apa lagi? Ya, silakan Bapak. Bagian mesin CNC terdiri dari dua mekanik. Oke, jadi mekanik dan pengendali. Bagian-bagiannya dibagi dua ya. Mekanik, yang dua adalah pengendali. Dari pengendali dulu nanti pindah ke mekanik. Contohnya seperti ini. Tadi ada MDI, masukkan data input. Kita masukkan perintahnya, kemudian kita insert. Terus kita pencet single start. Dia akan berputar, gitu ya. Artinya apa? Ketika kita sudah masukkan data, kemudian akan diproses menjadi gerakan mekanik. Apalagi tadi saya bentukkan di sini program, kemudian dimasukkan, kemudian dijalankan. Ya. Tadi kaitannya dengan nomor 5, ada namanya auto. Dikerjakan otomatis gitu ya. Auto kemudian kita tambahkan menu drive. Artinya dikerjakan otomatis tapi mestinya tidak jalan. Tapi programnya jalan. Untuk apa? Melihat apakah program yang kita buat tadi betul atau salah. Kalau misalkan program kita auto kemudian di drive ternyata alarmnya bunyi, berarti ada yang salah dengan perintah yang kita buat, ya. Apalagi seperti ini, berkaitan, saling berkaitan. Dari gearboxnya, mesinnya putar, kemudian atas kena gearbox, transmisi ya. Dari gearbox itu kita atur putarannya berapa, pakai tuas pengatur putaran. Ya, kalau yang sistemnya manual. Tapi yang sistemnya sudah full CNC, kita parameternya masuk di MDI, kita masukkan S-nya berapa, feedingnya berapa, gitu ya. Mesin akan menyesuaikan. Kemudian eretannya itu akan jalan sendiri mengikuti masukan data perintah kita. Ada pertanyaan di sini? Ya. Silakan. Kita mengakhiri dengan awalnya quick test, kita jadikan post test. Waktunya sama. Ini lebih cepat daripada tadi karena kita sudah bahas ya. 2 menit cukup ya. Silakan selesaikan. Sudah? Oke. Kita bahas yang nomor 1. Ambil penguatan gitu ya. Nah, apa sih perbedaannya mesin bobot konvensional dengan mesin bobot CNC? Ayo, silakan. Jika menggunakan konvensional itu oleh operator yang mengerjakannya secara langsung dengan program. Sedangkan mesin bobot CNC itu menggunakan program yang sudah diatur oleh operator. Oke, tepuk tangan untuk Anda. Oke. Jadi sudah jelas ya. Kalau mesin bobot konvensional dikerjakan langsung oleh operator. Sedangkan yang CNC itu menggunakan perintah yang diinput operator, tapi mesinnya jalan sendiri gitu ya. Terus nomor 2 apa? Siapa yang mau jawab nomor 2? Oke, silakan. Rumah pahat. Contoh apa? Rumah pahat fungsinya untuk apa? Betul. Jadi ini beda ini Mas, berbeda ya. Kalau Anda melihat yang konvensional, bentuknya toolbox ya. Ya, toolboxnya itu dipasang secara sendiri-sendiri Mas. Kita setting satu, habis itu diganti lagi, pasang lagi di setting, benda kerja kan? Ya. Tapi kalau di mesin CNC kita bisa masang semuanya. Misal kita nanti dalam proses pengerjaan butuh 4
4 ISO. Nah, 4 ISO ini kita setting dulu di awal. Settingkan 0 dulu benda kerja. Tadi ada offset, kita setting offsetnya untuk apa? Cari keamanannya. Jangan sampai ketika kita mengerjakan mesin langsung jalan buruk. Nah, kita cari settingnya offset. Caranya berapa? Inputkan. Kemudian yang kedua, kita juga masukkan di setting dulu lagi benda kerjanya 0, terus sampai dengan terakhir yang 4. Nah, jadi tidak ada kita kok sampai nyeting lagi ketika mesinnya sudah jalan. Ya Mas ya? Ya. Jadi kita coba panggil T0101 artinya toolnya nomor 1, offset ke 1 gitu ya. Otomatis muter Mas, mesinnya akan muter. Nanti kalau panggil T0202 maka ya posisi 2 akan tertunda, langsung memakan benda kerja. Itu. Ada pertanyaan? Ya. Nah, kita sampai penghujung ya. Refleksikan pembelajaran hari ini. Materi apa yang Anda pelajari? Silakan. Ya, silakan Mas. Yaitu mempelajari tentang mesin bubut CNC dan profesional. Mesin bubut CNC yang profesional. Materi apa yang kurang Anda pahami? Ya Mas, silakan. Mengelompokkan bagian-bagian mesin CNC bubut. Mengelompokkan bagian-bagian mesin bubut. Ya, karena tadi ada yang mekanik, ada yang pengendali ya. Ya, ada lagi? Ada lagi nggak? Ya, silakan. Fungsi tombol-tombol pada mesin bubut. Fungsi tombol-tombol ini lebih ke pengendali ya Mas ya. Ya, banyak sekali Mas tombolnya Mas. Kalau Anda ngamati dari satu preset sampai dengan input dan sebagainya, jumlahnya banyak sekali. Jadi kita harus tahu setiap komponen ini, tombolnya ini fungsinya untuk apa. Gitu ya. Terus bagaimana cara mengatasinya? Ya silakan. Belajar, literasi, apalagi mencoba, membiasakan diri. Betul sekali ya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Jadi bagian-bagian mesin CNC itu perlu sekali kita ketahui Mas. Karena ketika kita berhadapan dengan langsung dengan itu ya mesinnya, ketika kita salah nanti akan berakibat fatal di akhirnya. Ketika kita mencetnya di bagian pengendali ada 2, ada input sama kontrol. Kita pengen megang yang input, ternyata kita salah mencet yang kontrol, itu juga akan bahaya. Ketika kita settingnya salah, setting toolnya salah, T0101 tapi Anda setting T0202, posisinya berubah, pengerjaan juga salah. Maka perlu diingat baik-baik, Anda wajib tahu, memahami bagian-bagian dari mesin bubut CNC. Itu ya. Untuk pertemuan hari ini kaitannya dengan bagian-bagian mesin bubut sudah. Pertemuan besok kita akan pelajari kaitannya dengan materi pemrograman absolut dan inkremental ya. Ya. Oke. Buka di Google boleh, pakai website ataupun cari di buku-buku. Kita akhiri ya pembelajaran hari ini. Ya. Kita sebenarnya mengakhiri dari awal kita berdoa, maka kita akhiri dengan berdoa. Semoga apa yang sudah kita pelajari bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Ya, silakan. Ya, kami pimpin doa silakan. Duduk siaga untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Doa mulai. Doa selesai. Kurang lebihnya dari saya memberikan pelajaran hari ini banyak salah, saya mohon maaf. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.